Halo, selamat siang Pak Dewa. Selamat siang Pak. Bagaimana Izin kabarnya ganggu hari Pak. ini? Ya lumayan suasana sesuai mendung Pak, agak sedikit galau sih Pak. Iya, Mohon iya, izin iya. Pak, ini mengganggu waktu istirahatnya, mumpung ini lagi jam istirahat. Mau mampir ke Bapak sebentar gitu, seperti itu Pak. Iya, iya, tidak masalah, tidak masalah. Kebetulan saya juga kosong ini, tidak ada kerjaan. Bagaimana Pak Dewa? Bagaimana? Ada yang saya mau curhatin atau mungkin istilahnya mencari istilahnya, ada cari teman bicara lah Pak tentang Iya, hal-hal sesuatu hal seperti itu Pak. Mudah-mudahan ada waktunya, mungkin sekitar 15 menit aja Pak. ya. Oke, oke, siap Pak. Siap Pak Dewa, siap. Jadi apa nih yang mau Pak Dewa bicarakan nih? Apa yang mau diomongin gitu loh? Oke, ini terkait P5 kita, Pak, proyek kita yang sudah berjalan mungkin sekitar 3 bulan, Pak. Ada beberapa hal terkait yang masih kegalauan di hati saya dan juga beberapa teman, mungkin teman tidak secara gamblang menceritakan, mungkin nggak berani ketemu dengan Bapak. Saya mewakili juga teman-teman fasilitator mencari solusi kira-kira permasalahan yang terjadi di pelaksanaan P5, Pak. Setelahnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan evaluasi seperti itu, Pak. Ya, baik. Berarti ini berkaitan dengan P5 ya, Pak Dewa ya, proyek Ya, penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. iya, betul. Sebelumnya berarti sekolahnya Pak Dewa sedang menerapkan kurikulum Merdeka ya, Pak Dewa ya? Iya, kebetulan kita kan memang sedang berjalan di P5 kan, Pak. Artinya Iya, kita iya. memang sudah di kurikulum Merdeka, jadi sudah kelas 10, kita kan sudah di P5. Ya. Iya, iya. Oke, baik. Bagus sekali, Pak Dewa ya. Nah, apa nih nantinya setelah kita melakukan pembicaraan ini, apa yang ingin Pak Dewa dapatkan dari apa yang kita bicarakan? Tentunya pertama adalah solusi kira-kira permasalahan kita di P5, Pak. Pelaksanaan P5 ini terutama dari sisi koordinator, dalam artian koordinasi kita antara koordinator dan fasilitator itu agak kurang begitu lancar, Pak. Dalam bilanglah kurang begitu lancar koordinasi di lapangan dan seperti apa pendampingan fasilitator dari koordinator di lapangan seperti itu, Pak. Saya ingin sih nanti di akhir obrolan ini saya mendapatkan sesuatu yang bisa saya sarankan atau mungkin saya lakukan secara mandiri sebagai seorang keinginan saya sebagai seorang fasilitator dan teman-teman lain untuk memaksimalkan daya dan upaya kita untuk anak didik kita dalam pelaksanaan P5 ini, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, Pak Dewa. Jadi di sini tentang koordinator, fasilitator, artinya tentang fokus-fokus apa yang harus dilaksanakan ya, Pak Dewa ya. Ya, betul sekali, Pak. Nah, jadi menurut Pak Dewa koordinator yang benar atau yang baik itu menurut Pak Dewa yang bagaimana sih? Oke, menurut saya sih sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan Juknis, memang koordinator itu adalah artinya menyediakan persiapan segala persiapan yang diperlukan oleh fasilitator dalam pelaksanaan P5 ini. Salah satunya adalah penyiapan modul, penyiapan jadwal, membuatkan matrik jadwal dan sebagainya, dan juga memberikan arahan materi apa yang kira-kira kami harus ajarkan di dalam kelas. Karena sesuai yang kita ketahui, Bapak juga sering melihatnya secara langsung bahwa beberapa fasilitator kita kan ada banyak yang uzur gitu lah, sudah tua dan sebagainya. Untuk pemahaman P5 ini kan memerlukan waktu, jadi memang memerlukan waktu yang lebih lama untuk agar mereka kita semua kelas itu mendapatkan, siswa itu mendapatkan pembelajaran yang ya setidaknya hampir mirip dan hampir sama lah, Pak. Kesulitannya kan teman-teman yang sudah senior ini kesulitan untuk mengimbangi kita yang sudah pemahamannya lebih baik, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Baik Pak Dewa, jadi menurut Pak Dewa adalah koordinator atau fasilitator yang bagus itu adalah mampu menyesuaikan diri ya dengan contohnya Pak Dewa karena lebih duluan tahu tentang P5 itu ya, benar ya. Ya. Betul sekali, Pak. Nah jadi untuk itu Pak Dewa, sekarang kesempatan apa yang Pak Dewa miliki sekarang nih? Nah, kesempatan apa yang Pak Dewa miliki sekarang? Kesempatan atau mungkin kemungkinan yang menjadi milik saya, yang saya anggap sebagai sebuah nilai positif dari saya, sekiranya walaupun ini adalah hal baru, saya selalu berusaha untuk membaca manual dari apa yang diharapkan, terutama dari modul apa yang diharapkan, dan mencari informasi lebih lanjut
ke rekan-rekan dari sekolah lain, mungkin sekolah penggerak atau mungkin yang sudah sekolah-sekolah yang sudah memaksimalkan P5 ini seperti apa. Jadi lumayan mendapatkan informasi tambahan bagaimana mempolakan P5 ini di lapangan, seperti itu Pak. Jadi saya kira kesempatan itu adalah lumayan informasi yang saya dapatkan, ingin saya juga berbagi dengan rekan-rekan koordinator, walaupun di posisi saya sebagai fasilitator, tapi di awal itu kita sudah berjanji bahwa kita akan bekerja secara bersama-sama Pak, seperti itu Pak. Iya, baik, luar biasa sekali Pak Dewo ya. Jadi kesempatan yang Pak Dewo punya, Pak Dewo lakukan untuk berkolaborasi ya dengan sekolah-sekolah lain ya. Oke, nah baik Pak Dewo. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10 nih ya, untuk saat ini menurut Pak Dewo dalam koordinator-koordinator yang atau penerapan P5 itu masih berada di posisi berapa Pak Dewo? Kalau koordinator sendiri mereka beragam Pak, dalam artian mungkin karena kebutuhan jam tugas tambahan, jadi beberapa dari mereka itu memang dipilih berdasarkan kebutuhan atas jam itu. Jadi bukan berdasarkan kemampuan mereka, dan itu saya amini, saya akui, dalam artian saya nggak masalah soal itu, tapi adalah itikat baik mereka untuk melakukan istilahnya pemahaman mereka agar bisa ditambah, artinya koordinasi dengan kita. Jadi kalau saya lihat sih pemahaman mereka ada yang di skala 3 sampai 4, ada juga mungkin yang sudah ada di skala 6 gitu, 6 sama ya 5 sampai 6 gitu lah Pak. Dari kalau saya sendiri sih saya merasa ada di 6 Pak, karena saya misalnya dan salah satu koordinator memang memiliki kemampuan yang hampir sama gitu, seperti itu Pak. Nah dari apa yang Pak Dewo sampaikan tadi, Pak Dewo melihat bahwa nilai ideal pemahaman mereka tentang P5 itu masih berada di level 5 sampai 6. Nah, terus selanjutnya nih, nilai ideal berapa yang nantinya Pak Dewo ingin capai? Saya ingin sih ini ideal antara saya dengan rekan-rekan yang lain itu nggak jauh-jauh lah dari 7 sampai 8 atau minimal sama dengan kami, atau mungkin saya bergerak cuma 7, teman-teman yang lain sudah sampai 6, sehingga koordinasi kita lebih enak gitu Pak. Dari koordinasi apa yang mau disampaikan ke kelas itu merata di semua kelas gitu, nggak terlalu jauh lah apa yang mau kita rencanakan dan kita lakukan dalam tahapan-tahapan di P5 itu di setiap minggunya, seperti itu Pak. Iya. Nah terkait dengan itu Pak Dewo ya, terkait dengan itu, nah sekarang kan kalau Pak Dewo ingin adanya peningkatan berarti harus adanya usaha. Nah apa nih yang akan Pak Dewo lakukan untuk mencapai target itu Pak Dewo? Di awal ini sebenarnya yang dibutuhkan adalah koordinasi intens Pak, koordinasi intens antara kita koordinator dan fasilitator, sehingga itu menjadi sebuah hal yang pembelajaran bersama. Jadi teman sejawat bisa saling berkontribusi bersama, saling membagi apa yang kita rencanakan setiap minggunya ke dalam kelas. Yang saya perhatikan selama ini kita hanya pada H-1 baru istilahnya buru-buru untuk memberikan apa sih yang mau kita berikan besok ini. Nah, jadi kan tidak ada waktu untuk itu. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan ke depannya ini adalah secara rutin. Karena ini baru Pak. Karena ini baru ya kita harus secara rutin melakukan koordinasi antar koordinator dan fasilitator ini Pak. Seperti Pak. Iya, baik. Ya, baik sekali Pak Dewo ya. Nah, untuk apa yang Pak Dewo tadi sampaikan, nah sekarang apakah menurut Pak Dewo pada saat nanti Pak Dewo melaksanakan sesuatu itu nanti akan ada hambatan atau gangguan yang mungkin menurut Pak Dewo yang bisa mengganggu jalannya perbaikan itu? Dari perbaikan koordinasi ini tentu saja salah satunya mungkin ya karena mungkin dianggap bahwa jadwal kita sering bentrok Pak. Dalam artian jadwal kita sering bentrok, dalam artian karena teman-teman juga ngajar, jadi kita mencari waktu yang pas untuk berkoordinasi itu. Itu yang selama ini saya lihat hambatan dari teman-teman. Itu sih alasan dari beberapa teman dan koordinator. Yang mereka itulah hambatan yang kita akan temui seperti itu Pak. Jadi untuk koordinasi kayaknya kita bisa lakukan, tapi memang hambatan selama ini salah satunya adalah masalah ketepatan waktu bersama-sama untuk mencari jadwal yang tepat di awal minggu untuk bertemu seperti itu Pak. Ya, oke. Jadi saya bisa tangkap bahwa gangguan atau hambatan itu mungkin karena jadwal mengajar yang bentrokan ya. Jadi tidak bisa serta-merta sekarang kita kumpul, jadi tidak bisa seperti itu ya. Ya, betul sekali. Terus untuk mengatasi hal itu Pak Dewo ya, apa nih solusi yang Pak Dewo akan berikan ini?
atau rencanakan solusinya? Oke, dari saya sih pertama secara pribadi ingin istilahnya setelah ini saya ingin mengumpulkan teman-teman juga dari yang lain. Kemarin saya sudah tawarkan, tapi juga saya mohon kepada Bapak juga nanti mohon pendampingan juga bertemu, mungkin kita cari di hari Senin atau hari Selasa 2 kali. Di sininya mungkin buat guru-guru atau fasilitator dan kurator yang bisa, terus hari Selasanya kita lakukan pertemuan kembali, atau cuma 1 kali pertemuan di hari Senin diwakili oleh masing-masing fasilitator dan koordinator. Yang penting secara intens saja, mungkin yang sekarang nggak bisa, mungkin minggu depannya bisa. Kita atur jam aja, yang penting itu sifatnya rutin, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Jadi Pak Dewo sudah punya rencana ya, hari Senin atau hari Selasa. Jadi tiap hari Senin mungkin koordinatornya dulu dikumpulkan, besoknya atau sekalian dikumpulkan seperti itu kan Pak Dewo kan, untuk solusi dari hambatan tersebut. Nah, selanjutnya Pak Dewo, bagaimana untuk jangka waktunya Pak Dewo? Nah, ini kan sudah mau dilakukan nih. Untuk jangka waktunya kapan nih mau dilakukan? Ya, kalau bisa sih segera mungkin Pak, karena kita memerlukan evaluasi lebih cepat. Karena yang berjalan selama ini banyak sekali ketimpangan antara satu kelas dengan kelas yang lain. Jadi terutama di tahapan pemberian materi, skenario materi dalam kelas, karena terjadi pembiaran, dalam arti bukan pembiaran atau mungkin hal yang seperti apakah ketidakmampuan ini, terjadi ketimpangan materi di antar kelas ini. Jadi sesegera mungkin kita lakukan konsolidasi bersama teman-teman sejauh mana pelaksanaan P5 di masing-masing kelas. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Nah, terus setelah itu apa nih ukuran keberhasilan ya dari rencana aksi yang akan Pak Dewo lakukan? Ukuran keberhasilan sudah tentu kita ada keseimbangan dalam artian pemberian pembelajaran di dalam kelas dan terkait ini dengan P5-nya. Baik di dalam kelas dan luar kelas ya Pak ya, karena kegiatan P5 ini ada di luar kelas dan dalam kelas. Sehingga ada sebuah balancing materi antara satu kelas dan kelas, sehingga tidak ada anak yang atau kelas yang terlalu tertinggal sesekali karena ketidakmampuan fasilitatornya dalam penyampaian materi atau mengembangkan materi apa yang diharapkan. Seperti Pak, apalagi kita sekarang kemarin tuh banyak sekali libur Pak, antara satu kelas dengan kelas lain. Kebetulan di jam tertentu mereka harus meninggalkan sekolah untuk istilahnya untuk kemarin ada lomba futsal dan sebagainya. Iya. Materi dari mereka. Seperti itu Pak. Ya, berarti nanti ukurannya adalah adanya persamaan ya. Nah, jadi selanjutnya Pak Dewo ya. Nah, bagaimana ini tentang siapa aja yang nantinya bisa Pak Dewo ajak berkomitmen dalam melakukan hal ini Pak Dewo? Tentunya para koordinator dan fasilitator tentunya, dan tidak mungkin dalam hal ini saya membutuhkan Bapak dan Ibu Wakil Kurikulum untuk memformalkan kegiatan setiap minggunya itu sehingga menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Pertama dari teman-teman, saya mungkin dari fasilitator saya akan berusaha untuk mengajak mereka secara rutin, dan koordinator mungkin ya masing-masing fasilitator akan menghubungi koordinatornya masing-masing. Tentunya saya datang sini ke Bapak ya untuk meminta bantuan Bapak untuk biar ini menjadi sebuah kegiatan formal di tiap minggunya, karena ini kita masih awal, sangat banyak sekali perlu kita lakukan penyesuaian Pak. Seperti itu Pak. Ya, baik Pak Dewo. Jadi bagus sekali ya. Jadi seperti Pak Dewo akan membuat kesepakatan ya, kalau bisa sih nanti Pak Dewo buat seperti keyakinan kelas itu ya, keyakinan untuk kesepakatan bersama ya. Ya. Nah, baik Pak Dewo. Jadi apa nih? Bagaimana menurut Pak Dewo? Apa yang Pak Dewo rasakan setelah kita melakukan sesi coaching ini, Pak Dewo? Setidaknya apa yang Bapak menyediakan waktu saat ini untuk mendengarkan curhatan saya, setidaknya menggali kembali, istilahnya meyakini diri saya sendiri bahwa saya mampu walaupun ada disipulator untuk berkontribusi terhadap P5 ini. Ada keinginan untuk berkontribusi, memancing hal itu sehingga percakapan kita kali ini ya membuahkan semakin menambah rasa semangat saya untuk membantu teman-teman dalam menyukseskan P5 ini di sekolah Pak. Seperti itu Pak. Ya, baik. Senang sekali saya mendengarnya Pak Dewo ya. Terima kasih Pak. Ya, senang sekali ya. Semoga nanti rencana aksi yang Pak Dewo rencanakan minggu depan ya berhasil. Dan saya juga akan menunggu hasilnya nih. Kapan nih kita bisa bertemu lagi? Kalau Pak Dewo ingin coaching lagi, saya punya waktu yang banyak Pak Dewo ya, silakan kapanpun saya bisa. Siap Pak, nanti setelah pertemuan minggu ini, setelah ada kegiatan formal mungkin dari Bapak atau kurikulum yang akan
men-sharekan di grup. Ya, setelah itu saya akan melaporkan seperti apa sih respon dari rekan-rekan fasilitator organisator terkait dengan apa yang saya tawarkan ini kepada mereka. Baiklah Pak Dewo, jadi terima kasih ya sudah berbagi, sudah sharing untuk hari ini, dan saya tunggu nih bagaimana hasil dari reaksi atau aksi yang Pak Dewo rencanakan nantinya ya. Baik, terima kasih Pak Dewo. Ya, sama-sama Pak. Selamat siang ya, sampai jumpa lagi. Ya, sampai jumpa lagi. Ya.